Di tanah Jawa yang makmur, masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Mereka berkumpul, berbicara, dan saling menjaga satu sama lain. Desa-desa menjadi tempat lahirnya kebahagiaan. Hingga terjadi sebuah perang besar di tanah Jawa. Perang yang menewaskan ratusan ribu rakyat Indonesia dan puluhan ribu serdadu Belanda, berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Pada tanggal 8 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan antara pihak keraton dengan Belanda. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan. Saya tidak mau tahu. Harus bukakan jalan untuk pembangunan ini. Kami tidak bisa melakukannya sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Bagaimanapun caranya harus dilakukan pembangunan jalan ini. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Sistem birokrasi kerajaan ini sangat kacau dengan menaikkan tahta adikku. Hal ini sangat membantu sistem birokrasi di kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin di usia yang masih sangat muda? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, Smisayat. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan? Setelah adik Tuan dewasa, akan saya kembali. Dengan itu, kehidupan rakyat pasti akan lebih terjamin. Baiklah, namun sepertinya pihak keraton sudah ada yang memimpin. Ia adalah keturunan dari Paku Alam, yaitu Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas berat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang tujuan Anda mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smisayat membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Mengapa kalian bekerja sama dengan pihak Belanda dan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kami. Benar yang dikatakan Pak Danorejo. Pihak Belanda bantu kita. Seharusnya kalian tidak bekerja sama dengan pihak Belanda karena dapat membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut.
Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari pihak Belanda? Banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Pati Danurejo atas perintah Belanda memasang tongkat-tongkat untuk membangun jalan melewati rumah, masjid, dan makam leluhurnya. Sekarang saya perintahkan, tancapkan patok-patok ini di area makam para leluhur. Sekarang! Kemudian Pangeran Diponegoro menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Para Katang, kahanan saiki saya abad. Lajeng kedah pripun kita sedaya Kanjeng Pangeran? Kayatipun sampun wayahipun kita sedaya ngayahi perlawanan. Menawi mekaten rakyat samsaya sangsara. Iki leres menika, rakyat sengsara awis saking pajak ingkang saya awis. Menawi mekaten Kanjeng Pangeran, kados pundi menawi kita sedaya nglaksanakaken perlawanan mawon? Kula sarujuk. Kita kedah nyusun strategi perlawanan, nanging tetep kedah waspada. Aja nganti tumindak gegabah. Nggih Kanjeng Pangeran, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Omongaken para rakyat dan bubut patah-patah kuwi. Nggih, Kanjeng Pangeran. Kamu tancapkan sebelah sini. Kamu tancapkan sebelah sana. Kalian tancapkan sebelah sana. Sapa sing ngongkon nguculi patok-patok iki? Cepet pasang meneh, ora ana alasan. Rungokno aku pengu. Kita iki ora wedi blas karo landa-landa iku. Kanjeng Pangeran Diponegoro sampun nyuwun marang landa-landa iki kanggo cara halus. Tapi ra geblas-blas. Kados pundi menika papan panggonan boten wonten lan kahanan saya sengit. Monggo, kita tidak dateng Selarong ing mriku. Kita badhe ngedekake guwa minangka pangayoman lan panggonan perlindungan. Nggih Pangeran, kita badhe nindakaken punika minangka bagian saking perjuangan nglawan Walanda. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Basya Sentot dan Kiai Mojo sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Clarence ke Tegal dan Pekalongan, dan kirim letkol dia ke daerah Banyumas. Tetapi Tuan, kita benar-benar harus memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja jika memang itu yang terbaik. Baik Tuan. Pasukan Pangeran Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah.
Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Keparat! Kemana Diponegoro pergi? Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Tidak mungkin. Intinya, cari dia sampai dapat. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kita buat saja sayembara. Buat pengumuman, siapa yang dapat menemukan Diponegoro dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan 20.000 real. Siap Tuan, kami akan segera menyebarluaskan pengumuman itu. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro tertangkap di Semarang. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ia dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya tanggal 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda Fort Rotterdam. Pada tahun 1973, Pangeran Diponegoro secara anumerta ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hampir setiap kota di Indonesia memiliki jalan atau alun-alun yang diambil dari nama Diponegoro. Bahkan, terdapat universitas, monumen, dan museum yang mengingatkan kita akan perjuangannya melawan Belanda.